Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa-mahasiswa Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak doakan mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga marilah bersama-sama kita berdoa mudah-mudahan wabah pandemi virus Corona 19 ini cepat berakhir. Amin amin. Baik, sebelum Bapak memulai perkuliahan ya, mata kuliah mekanisasi pertanian ya, karena tepat pada hari ini merupakan hari pertama ya bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, maka Bapak ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1442 Hijriah bagi mahasiswa-mahasiswa Bapak yang menjalankannya. Baik ya. Jadi pada video pembelajaran kali ini adalah video pembelajaran untuk pertemuan ketiga ya mata kuliah mekanisasi pertanian. Nah, adapun materinya ya ataupun temanya ataupun topiknya ya adalah sumber tenaga penggerak di bidang pertanian ya, atau Bapak singkat dengan tenaga pertanian. Oke, langsung aja ya kepada materinya. Nah, pada pendahuluan ya, Bapak ingin memberikan gambaran pengertian ataupun definisi singkat tentunya ya. Nah, kita selalu bertanya-tanya mungkin ya, ada yang belum tahu ya begitu ya. Ada yang sudah tahu tapi Bapak jelaskan kembali ya. Jadi tenaga pertanian itu apa maknanya, apa pengertiannya ya, seperti itu ya. Pengertiannya adalah nih ya, tenaga pertanian pengertiannya adalah penggunaan energi yang dapat digunakan sebagai penggerak alsintan ya di bidang pertanian. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya Bapak juga sudah menjelaskan ya. Bapak sudah menjelaskan alsintan itu adalah alat dan mesin pertanian. Nah, jadi pada hari ini video pembelajaran kali ini ya, pertemuan ketiga dengan topik ataupun materi temanya adalah tenaga pertanian. Pengertiannya adalah ya penggunaan energi yang menggerakkan alsintan ya di bidang pertanian tentunya. Jadi energi yang digunakan untuk menggerakkan alsintan. Nah, itu maknanya ya. Baik. Nah, secara umum ada dua jenis energi ya. Ini biar Bapak jelaskan juga kepada mahasiswa-mahasiswa Bapak biar tahu ya. Ada dua jenis energi yang secara umum dapat langsung digunakan di bidang pertanian. Yang pertama yaitu energi kinetik. Nah, apa itu energi kinetik ya? Energi kinetik ini merupakan energi yang berupa gerakan ya. Jadi energi yang digunakan untuk menggerakkan alat dan mesin pertanian ya, bentuknya itu gerakan ya, karena kinetik sifatnya jadi gerakan ya. Sebagai contoh misalkan apabila ada petani yang melakukan pekerjaan mengolah tanah dengan cangkul ya, kita ibaratkan seperti itu. Jadi apakah ini termasuk energi kinetik? Jawabannya termasuk ya. Kenapa? Karena ya energinya berupa gerakan untuk mengayunkan cangkul. Jadi masuk ke dalam energi kinetik ya, untuk menggerakkan alat ataupun mesin pertanian. Nah, kita ketahui bersama cangkul itu juga alat pertanian ya. Nah, sumber tenaganya siapa tadi? Manusia ya, seperti itu. Baik, yang kedua ya ada yang disebut dengan energi panas. Nah, ya ini yang kedua. Energi panas. Kalau energi panas kira-kira sumber tenaganya dari mana? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Sumber tenaganya adalah dari sinar matahari ya, ataupun dari matahari. Nah, biasanya yang secara umum langsung digunakan adalah untuk pengeringan. Nah, ini biasanya seperti itu. Ya, jadi tidak perlu lagi kita ya untuk
membuat peralatan tertentu untuk mengering, misalkan seperti itu ya. Walaupun bisa sebenarnya ya. Jadi matahari itu dapat langsung mengeringkan bahan ataupun produk hasil pertanian. Contoh Bapak berikan adalah gabah ya. Ketika dipanen tanaman padi di sawah, maka kita perlu mengeringkan gabahnya karena gabahnya dalam kondisi basah masih ya, perlu kita keringkan. Nah, biasanya kalau kita perhatikan ya, baik itu di desa-desa yang ada lahan pertaniannya yang sering digunakan secara langsung energinya, tenaganya untuk mengeringkan gabahnya menggunakan apa? Menggunakan tenaga matahari. Nah, jadi pengeringan bisa langsung ya, energi panas. Nah, walaupun sebenarnya energi matahari ini ya, sumber energinya ya, tenaganya ini bisa dipergunakan juga ketika disimpan. Ya, jadi bisa energi panas ini bisa disimpan ya, dan nantinya ya akan dikonversi menjadi energi listrik ya, seperti itu. Bisa digunakan untuk apa kalau energinya sudah dikonversi menjadi energi listrik ya? Maka bisa digunakan untuk proses pendinginan. Ya, kita ketahui bersama kalau buah-buahan, sayur-sayuran seperti itu, nah ketika dipanen dia punya umur ataupun masa simpan ya. Biasanya relatif cepat apabila mengandung kadar air yang tinggi produk hasil pertaniannya. Sehingga diperlukan apa? Pendinginan ya, seperti itu. Nah, untuk proses pengawetan produk hasil pertanian tersebut ya. Kemudian apalagi kalau sudah menjadi energi listrik, prosesnya pengolahan ya, bisa diolah. Misalkan menggerakkan tertentu ya, mesin tertentu yang menggunakan listrik. Nah, ini bisa digunakan ya, karena energi panas tadi sudah disimpan ya dalam catu daya atau baterai yang nantinya dapat dikonversi energinya menjadi energi listrik. Baik, Bapak lanjutkan. Kemudian ya, untuk energi kinetik ini ya ada dua cara ya, ada dua cara. Bapak sebutkan di sini cara ya menggerakkannya ya. Tadi energi kinetik, energi yang berupa gerakan, untuk menggerakkan ya, begitu ya. Jadi ada dua cara. Yang pertama caranya yaitu dengan cara menarik ya, tenaga untuk menarik beban. Jadi energi kinetik bisa dengan tarikan ya, tarikan begitu ya. Yang kedua ya, energi kinetik ini juga bisa digunakan dengan cara apa? Memutar. Ya, ketika kita memutar poros ataupun engkol yang bersatu oleh poros, maka nanti porosnya bisa berputar. Ya, poros berputar untuk menggerakkan apa? Mungkin mesin kah, dinamo kah, atau generator kah, dan sebagainya. Nah, ketika menarik ya, menarik sesuatu pastinya ya. Misalkan menarik apa? Menarik kita katakan misalkan menarik peralatan pertanian contohnya. Ya, seperti apa? Seperti misalkan alat tanam benih langsung yang ada di sawah ya, itu ditarik gitu ya, ataupun didorong. Nanti kita lihat contohnya ya. Jadi ada dua cara ya, teknik pergerakan dari energi kinetik, bisa menarik, bisa memutar. Nah, kemudian ya, Pak, bagaimana ketika ya caranya adalah mendorong? Di sini kan nggak ada, Pak, kan begitu ya. Nah, ini menarik dan memutar saja ya. Jadi mendorong juga ada. Mendorong pada dasarnya ya, gerakannya bagaimana? Ya, gerakannya adalah horizontal. Ya, jadi pada dasarnya menarik dan mendorong gerakannya sama. Kenapa ya arah geraknya sama begitu ya? Yang membedakannya hanya posisi sumber tenaga penggeraknya. Ya, jadi kalau menarik pasti sumber tenaganya di depan, kemudian kalau mendorong sumber tenaganya di belakang, begitu ya. Oke, Bapak lanjutkan.
Nah, kemudian tenaga ataupun sumber tenaga di bidang pertanian itu berasal dari berbagai sumber. Ya. Ini akan Bapak jelaskan dari mana saja kira-kira ya. Yang pertama yaitu sumbernya tenaga manusia. Ya, tadi di awal udah Bapak berikan contoh seorang petani mencangkul untuk mengolah lahan ya, mencangkul tanah. Ya, membalikkan tanah dengan mencangkul. Nah, kira-kira tenaganya tenaga apa? Tenaga manusia secara langsung ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tenaganya tenaga mana? Tenaga hewan. Nah, ini juga yang umum ada ya, menjadi sumber tenaga penggerak di bidang pertanian. Ya, tenaga hewan biasanya dipakai juga ya ketika manusia cepat lelah, tidak sanggup mengerjakan pekerjaan yang terlalu besar dibutuhkan tenaganya, maka dibutuhkan tenaga yang lebih besar lagi ya untuk menggerakkannya, untuk memproses ataupun melakukan kegiatan tersebut ya, maka digunakan tenaga yang lebih besar ya, jadi tenaganya tenaga hewan ya. Nah, seperti itu. Sebagai contoh Bapak berikan contoh ya, sapi ataupun kerbau ya yang dikaitkan dengan alat bajak singkal ya. Jadi bisa untuk apa? Bisa untuk mengolah lahan ya, membajak seperti itu. Contohnya ya, tenaganya tenaga sapi atau kerbau yang mana itu disebut dengan tenaga hewan. Kemudian tenaga angin ya, tenaga angin juga bisa digunakan ya. Nah, ini kita kenal ya, mungkin di pelajaran di sekolah-sekolah dulu ya, sebelum kuliah kita di SMA begitu ya. Ataupun di SMP juga sudah diberikan pengetahuan bahwasanya angin ini merupakan ya sumber tenaga yang bisa menggerakkan peralatan ya, menggerakkan sesuatu lah seperti itu ya. Kita kenal ya dulu waktu pelajaran itu apa, negara apa kira-kira yang banyak ya digunakan energinya dari tenaga angin. Negara Belanda, di mana kita kenal sebagai negara kincir angin ya kan, seperti itu. Banyak sekali kincir angin di sana ya. Nah, digunakan untuk apa sebenarnya itu? Pembangkit listrik ya. Jadi tenaga anginnya itu akan menggerakkan mesin ataupun dinamo ataupun generator yang nantinya bisa disimpan ya, tenaganya, dayanya, hasil outputnya berupa energi gerakan tadi ya, bisa disimpan ya dayanya, sehingga nanti dikonversi energinya menjadi energi listrik ya, jadi pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian ya, nah ini yang umum di Indonesia. Kalau tadi tenaga angin spesifik ya, di Indonesia jarang seperti itu. Tapi tenaga air ini banyak di Indonesia ya. Karena kita negara yang kepulauan, yang penuh dengan perairan ya, di mana banyak sungai gitu ya, di mana banyak perairan di Indonesia. Nah, tenaga air menjadi umum di Indonesia ini ya, tidak spesifik lagi. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya yang singkat ataupun yang sederhana adalah kincir air. Ya, digunakan untuk menggerakkan sesuatu kan. Ketika kincir air berputar, ya bisa memindahkan air kan, seperti mengangkat air ya, seperti itu ya. Nah, jadi tenaganya tenaga air ya. Tenaga air juga bisa dibutuhkan ya, ataupun digunakan untuk apa? Untuk pembangkit listrik. Banyak di Indonesia PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air, dan ini sudah sangat umum di Indonesia ya. Banyak keberadaannya ya, dipasang generator untuk dari aliran air untuk menggerakkan generator begitu ya. Baik, selanjutnya ada tenaga matahari. Nah, ini tadi ya, tenaga matahari ini tenaga yang keberadaannya sangat paling utama ya, Bapak katakan seperti itu. Kenapa? Karena tenaga air, tenaga angin, hewan, manusia ini akan tidak ada
apabila tenaga matahari yang utama ini tidak ada, kan begitu ya. Jadi adanya tenaga matahari, maka tenaga-tenaga yang lainnya menjadi ada ya. Tenaga manusia, tenaga hewan, angin dan air itu menjadi ada. Ya, tadi digunakan untuk apa? Digunakan untuk, contohnya salah satunya adalah pengeringan ya, seperti itu. Kemudian tenaga motor listrik. Ya, ini motor, mesin atau dinamo yang menggunakan sumber energinya energi listrik ya. Jadi menggunakan kabel begitu ya, yang dia dicolokkan stop kontaknya di colokan listrik ya. Kemudian ada yang tenaga yang disebut tenaga bersumber dari motor bakar. Nah, kalau motor bakar ini berbeda dengan motor listrik ya. Ini harap diperhatikan mahasiswa-mahasiswa Bapak nih ya. Nah, kalau motor listrik tadi ya, bahan bakarnya energinya dari energi listrik. Sementara untuk motor bakar yang namanya saja sudah bakar, maka ya sumber energinya berasal dari bahan bakar ya. Contohnya seperti bensin ataupun solar dan sebagainya. Dan ini yang biasanya digunakan ya tenaganya untuk menggerakkan sesuatu alat misalkan ya kan, yang gerakannya itu dinamis dan fleksibel ya, bukan bersifat stasioner. Ya, digunakan motor bakar. Contoh misalkan ya pekerjaan di bidang pertanian ya, untuk memberantas gulma, membersihkan gulma, rumput dan sebagainya, kan begitu ya. Alatnya harus mobile itu di sawah ya, ataupun di lahan pertanian ya, karena memang di tengah lahan tersebut tidak ada sumber listrik ya, begitu ya. Kalaupun ada pasti menggunakan catu daya atau baterai, kan begitu, tapi sangat besar pasti. Maka digunakanlah yang lebih kuat di sini dan dia mampu secara bekerja dinamis, mobilitasnya tinggi, digunakanlah tenaga motor bakar ya, seperti itu. Jadi perbedaan motor listrik dan motor bakar harus tahu ya, berdasarkan energi ya, sumber energinya ya. Baik. Oke, yang pertama tenaga manusia, kita bahas satu persatu. Ya, manusia ya mendapatkan energi, mengeluarkan tenaga, tentunya juga seperti motor tadi ya, mesin tadi. Kalau mesin motor bakar kan bahan energinya berupa bahan bakar, kan begitu ya. Jadi bahan bakarnya dari mana? Dari bensin atau solar misalkan. Nah, kalau manusia dari mana kira-kira? Ya, kalau manusia itu energinya dari ya makanan. Jadi makanan, sumber pangannya itu menjadi energinya, menjadi tenaga untuk manusia. Dan ini dapat digunakan untuk aktivitas ya. Nah, jangan disalahartikan, kebanyakan kita manusia ketika sudah makan yang ada apa? Tidur, kan seperti itu ya. Jadi harusnya ketika sudah dapat energi bekerja, kan begitu ya harusnya. Nah, ini ada sedikit analisa ya. Jadi seorang manusia mampu mengangkat berat itu sampai 2 kali berat badannya. Ya, dikatakan seperti itu. Nah, sedangkan kemampuan tarik hanya sekitar 80% sampai dengan 90% berat badannya. Nah, seorang buruh yang sehat, buruh ini tenaga atau pekerja ya, tenaga kerja atau pekerja. Jadi dapat bekerja ya, dia mengeluarkan output tenaga ya, mengeluarkan output tenaga itu rata-ratanya 30 watt. Jadi buruh sehat ketika bekerja ya, tenaga kerja yang sehat ketika bekerja, dia mampu menggunakan daya ya. Kita Bapak sebutkan pemakaian daya ya. Jadi mengeluarkan daya yang dia rata-ratanya setara dengan 30 watt. Ya. Nah, ini kalau diibaratkan setara dengan apa? Dengan lampu, kan seperti itu ya. Oke. Nah, ini tenaga manusia ya. Seperti ini alat tanam benih langsung. Ya, kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini petaninya ya, atau pelaku usaha taninya ya, ini seperti apa ini gerakannya dari energi kinetik tadi.
Nah, ini menarik ya, sementara yang ini mendorong. Jadi tahu ya perbedaannya ya. Nah, ini mendorong ke depan dan ini menarik. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Baik, Bapak lanjutkan ya. Nah, menurut beberapa petani ya, dalam waktu 5 jam, jadi rata-rata mereka bisa membajak sawah dengan menggunakan cangkul. Ya, membajak sawah maksudnya mengolah lahan lah, seperti itu ya. Mengolah lahan dengan menggunakan cangkul yang kira-kira luasnya adalah kurang lebih setengah petak berukuran 600 meter. Berarti sekitar 300 meter persegi yang bisa ya manusia tenaganya digunakan, tapi waktunya 5 jam. Ya, ini perlu catatan. Ya. Ya, ukuran lahannya kecil kan begitu ya, tidak terlalu besar, waktunya sangat lama 5 jam. Ya, jadi sangat tidak efisien dibandingkan dengan menggunakan peralatan ya, harusnya seperti itu. Nah, ini tadi sudah Bapak jelaskan ya, seseorang yang mempunyai berat badan 70 sudah pasti dia mampu memikul badannya memikul beban yang 2 kali lipat berat badannya. Jadi 150 kg masih mampu ya. Kemudian daya tarik mendatar itu sekitar 50 sampai dengan 60 kg. Atau secara umum menurut perhitungan ya, daya yang dihasilkan oleh tenaga manusia ini adalah sekitar 0,04 horsepower ya, satuannya horsepower HP karena tenaga. Ya. Nah, dengan pemakaian daya, output dayanya berapa? Ya, pemakaian daya atau output daya itu satuannya watt. Ya, tadi setara dengan 30 watt, yaitu setara dengan sekitar ya 30 watt itu lampu lah, seperti itu ya. Baik, Bapak lanjutkan ya. Ini seperti ini ya. Nah, ini tenaga manusia ini ya mencangkul, kemudian ini memanen padi. Nah, ini membutuhkan 0,04 horsepower untuk melakukan pekerjaan seperti ini ya. Kemudian ya, dia pastinya ketika bekerja dia memakai daya sebesar 30 watt ya. Nah, tenaganya ini, dayanya ini ya. Baik. Kemudian tenaga hewan. Nah, hewan ini ya hampir sama ini seperti manusia. Energinya berasal dari ya sumber makanannya. Jadi hewan juga membutuhkan makanan untuk beraktivitas, melakukan kegiatan, ya melakukan pekerjaan. Ya, kalau tidak diberi makan, sama seperti manusia pasti mati ya, nggak bisa disuruh bekerja terus gitu ya. Dan hewan tentu saja memiliki peran penting. Kenapa? Karena hewan ini memiliki tenaga yang lebih besar daripada manusia. Jadi beban ataupun pekerjaan yang bebannya besar, ya sangat berat dilakukan oleh manusia, ya maka bisa dilakukan oleh hewan seperti itu ya. Nah, seperti apa contohnya? Ya tadi udah Bapak sebutkan ya di awal tadi, misalkan mengolah lahan, manusia tadi ya 5 jam hanya mampu sekitar setengah dari 600 meter persegi, yaitu 300 meter persegi. Sementara kalau hewan ya pasti sudah lebih banyak dari manusia ya. Dalam waktu 5 jam pasti bisa 600 meter persegi bahkan lebih, kan seperti itu ya, karena tenaganya lebih besar ya. Baik. Nah, ini juga perlu Bapak jelaskan ya, tenaga ternak atau hewan pada umumnya digunakan untuk pekerjaan ya yang pekerjaannya itu mobilitasnya tinggi, bergerak ya, dinamik gitu ya, dinamis bergerak. Jadi kalau pekerjaannya stasioner, terpusat ya, tidak cocok dengan tenaganya hewan ya. Seperti misalkan Bapak berikan contoh mengolah lahan ya, membajak sawah, membajak lahan ya, seperti itu ya, mengolah lahan tadi. Nah, itu kegiatannya di lapangan, di lahan ya, membutuhkan mobilitas tinggi, pergerakannya dinamis ya, mengelilingi lahan ya, seperti itu ya, bergerak ke sana ke sini. Nah, bukan untuk
pekerjaan yang terpusat misalkan di satu tempat begitu ya, itu nggak cocok kalau dia menggunakan tenaga hewan. Lebih cocok dengan tenaga manusia lah, seperti itu ya. Nah, ini perbandingannya ya, seekor kuda Bapak berikan contoh ini. Contohnya seekor kuda. Jadi perbandingannya tadi manusia hanya 2 kali berat badannya ya. Sementara seekor kuda 10 kali beratnya mampu. Ya, mampu diproses begitu ya, dilakukan ya, ketika berat pekerjaannya 10 kali dari berat badannya. Nah, ini seekor kuda ya. Nah, ini contohnya tadi sumber tenaga hewan. Kemudian Bapak lanjutkan kembali ya, yang ketiga jadinya nih ya. Yang pertama tenaga manusia, yang kedua tenaga hewan, yang ketiga tenaga angin. Nah, tenaga angin ya, karena contoh kasusnya, in case-nya di Indonesia, maka tenaga angin ini relatif terbatas penggunaannya ya. Susah untuk dikontrol ya, karena keberadaan angin itu susah ya untuk diprediksi pergerakannya ya. Sering tidak tersedia di Indonesia ya. Kalau di negara Belanda sana, yang orang di sana pemerintahnya besar-besaran mengeluarkan investasi untuk membuat kincir angin sebagai pembangkit listrik, ya berarti sudah menganalisa bahwasanya pergerakan angin di sana konstan ya. Pergerakannya dapat diprediksi dan lajunya konstan, sehingga dapat ya secara besar-besaran diinvestasi untuk membangun sumber tenaga yang bersumber dari tenaga angin, seperti itu ya. Nah, kalau di Indonesia ya relatif terbatas ya. Nah, sejauh ini ya penggunaan tenaga angin di bidang pertanian itu terbatas pada pemompaan air dengan kincir angin kalau di Indonesia ya. Kemudian besarnya tenaga yang dihasilkan oleh angin tergantung dari kecepatan angin dan diameter kincir. Berarti semakin besar diameter suatu kincir angin, maka ya kecepatannya juga lebih kencang, maka tenaga yang dihasilkan lebih besar. Nah, seperti ini contohnya ya, ada sebuah tandon atau tangki untuk air ya mengaliri lahan pertanian di sebelahnya ini. Maka kincir air ini mampu untuk mengangkat air dari sumber air, katakanlah di sini ada sumur seperti itu, mengangkat air masuk ke dalam tandon atau tangki ini. Jadi seperti layaknya pompa ya, begitu ya, bekerja seperti pompa. Baik, ya kira-kira seperti ini tenaga angin. Kita lanjutkan tenaga air. Nah, kalau tenaga air ini sudah tidak spesifik ya, tidak khusus, karena tenaga air ini sudah populer dan sudah umum di Indonesia. Ya, banyak di Indonesia perairan-perairan yang dimanfaatkan aliran airnya untuk sumber tenaga. Ya, ada yang berupa nanti dibangun waduk, kan begitu ya, dibangun waduk, dibangun bendungan seperti itu, yang sebenarnya fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah ya untuk digunakan itu aliran airnya nanti ya. Nah, untuk apa? Untuk menggerakkan generator contohnya, untuk menggerakkan generator yang nantinya generator bisa menjadi pembangkit listrik, kan begitu ya. Jadi pembangkit listrik tenaga air. Nah, seperti ini ya, kincir air salah satu caranya ya, atau generator seperti itu ya, yang dia memanfaatkan dari aliran air ya. Selanjutnya tenaga matahari ya. Jadi energi matahari ini energi yang paling utama ya keberadaannya. Nah, karena ada energi matahari, tenaga matahari, maka adalah semua tadi ya tenaga-tenaga, sumber tenaga lainnya yang udah kita jelaskan di awal tadi. Tenaga manusia, tenaga hewan, tenaga angin, tenaga air pasti ada ya, karena keberadaan tenaga matahari ya, atau energi, sumber energinya energi matahari. Nah, energi angin contohnya ini timbul akibat adanya perbedaan suhu dan tekanan ya. Ketika perbedaan suhu, maka terjadi perbedaan tekanan yang dia nanti akan menjadi arah pergerakan angin ya, begitu ya. Kemudian energi air
ya. Ini siklus hidrologi ya. Nah, kita umpamakan siklus hidrologi, adanya aliran air ya, kemudian air itu menguap kan begitu ya. Kemudian hujan turun lagi, kemudian menjadi aliran air di sungai. Aliran airnya ini yang dimanfaatkan ya kan untuk sumber tenaga kan seperti itu. Nah, ini siklus hidrologi ini dari mana? Ya, dari energi matahari tentunya ya. Nah, energi lainnya seperti apa? Energi biomasa. Ya, seperti biodiesel, biofuel seperti itu ya. Ini dari tumbuhan misalkan. Nah, itu dulu pernah kita dengar, sampai sekarang juga masih diingatan kita masih jelas itu ya. Tanaman jarak sebagai bahan bakar alternatif kan gitu ya. Bahan bakar alternatif dari tanaman. Nah, jadi bisa untuk pengganti bahan bakar fosil ya, seperti bensin ataupun seperti solar kan begitu ya. Nah, digunakanlah biofuel atau biodiesel seperti itu. Baik. Nah, untuk tenaga umum ya, secara umum energi matahari ini tenaganya ya dimanfaatkan di bidang pertanian ya oleh para petani ini untuk mengeringkan produk atau hasil pertaniannya. Ya, walaupun sebenarnya energi matahari ini dapat disimpan ya, seperti ini contohnya rumah tanaman, rumah kasa tanaman ya. Nah, di mana atapnya sudah menggunakan panel surya ya, solar cell seperti itu ya. Yang nanti panel surya ini akan menyerap energi panas dari energi matahari ya. Kemudian energi panasnya akan disimpan ya. Ya, disimpan yang nantinya itu energinya akan dikonversi menjadi energi listrik. Ya, seperti itu. Jadi, misalkan di rumah pertanian ini ada alat spray ya, alat irigasinya berupa vertigasi ataupun berupa alat siram seperti itu ya. Ataupun ada blowernya, kipasnya dan sebagainya ya. Nah, jadi ini menggunakan energi dari energi matahari ya. Jadi seperti itu ya. Karena peralatan tadi sebenarnya itu tidak dihidupkan dengan listrik ya, dengan listrik, tapi dari energi panas matahari ya. Nah, namun energi tersebut dikonversi menjadi energi listrik seperti itu ya. Oke, Bapak lanjutkan. Ini tenaga motor listrik. Nah, kalau tenaga motor listrik juga sudah umum ya, tidak spesifik lagi, tidak spesial lagi, di mana motor listrik ini ya berupa seperti ini gambarnya ya, mesin ataupun dinamo listrik yang dia nanti energinya dari listrik ya, dari stop kontak dicolokin ya, seperti itu akan memutar poros ini ya. Nah, poros ini akan terputar. Ini ya tenaganya tergantung berapa fasanya ya. Nah, bisa 1,5 fasa ya, 1 fasa seperti itu ya. Nah, ini motor listrik. Oke. Ya, contohnya misalnya apa? Contohnya misalnya mesin parut kelapa. Ya, itu pengolah bahan pertanian ya. Ya, seperti itu yang kita lihat ya di warung-warung seperti itu, tinggal colokin saja dengan energi listrik ya. Bisa memarut kelapa seperti itu ya. Kemudian tenaga motor bakar. Nah, kalau tenaga motor bakar ya, ini tenaga yang lebih fleksibel, dapat digunakan untuk sumber tenaga yang dia membutuhkan mobilitas yang tinggi, bergeraknya dinamis, kan begitu ya. Jadi pekerjaannya stasioner bisa ya, kalaupun perlu mobilitas yang tinggi juga bisa ya. Kemudian kelebihannya juga dari motor listrik apa? Nah, ini sumber tenaganya bisa sangat besar ya, seperti itu. Kalau motor listrik ya tergantung input dari listriknya ya. Nah, kalau dalam suatu rumah mungkin inputnya hanya 900 watt, maka tidak bisa dia menggunakan mesin atau generator pembangkit listrik yang tenaganya besar, tidak bisa ya, karena input listriknya sudah terbatas ya. Jika ingin ditambah maka menggunakan apa? Motor bakar yang bersumber dari bahan bakar ya. Nah, motor bakar pada umumnya disebut motor pembakaran dalam atau internal combustion engine ya. Seperti ini motor bakar contohnya ya. Nah, kita kenal seperti ini. Jadi
ada tangkinya, yang tangkinya ini nanti diisi bahan bakar ya. Oke, seperti itu kira-kira ya. Ini bisa digunakan ya untuk menggerakkan alat traktor. Jadi alat traktor roda 2, roda 4, pada dasarnya motornya itu adalah motor bakar ya. Baik. Nah, ini perbandingan tenaga ya. Berikut ini adalah perbandingan tenaga yang digunakan untuk mengolah tanah selama 1 jam. Baik. Jadi ini perbandingan tenaga. Ada beberapa tenaga yang Bapak berikan contoh di sini ya. Ada tenaga manusia, tenaga hewan ternak, ada kerbau sapi, kemudian traktor roda 2 dan traktor roda 4 ya. Nah, bagaimana perbandingannya ya? Nah, perbandingan tenaga untuk mengolah tanah selama 1 jam. Jadi sini ada power ya, dengan satuannya horsepower atau HP. Nah, untuk manusia ya powernya itu 0,04 ya. Nah, jika dikonversikan ya menjadi kilowatt hour pemakaian daya ya seperti itu ya. Ya, menjadi 0,029 atau setara dengan 0,03 ya kilowatt hour. Nah, untuk mengolah tanah dalam selama 1 jam manusia dayanya segini ya, memakai daya segini. Kerbau atau sapi 0,5 HP tenaganya, powernya ya 0,5. Artinya apa? Artinya ini perbandingannya ya hampir 10 kali lipat dari tenaga manusia ya tenaganya. Kemudian dayanya adalah 0,37 kilowatt hour. Ya, kerbau atau sapi melakukan pekerjaan mengolah tanah selama 1 jam tenaganya bisa sekitar 0,4 kilowatt hour. Kemudian traktor roda 2 ya, itu 9 HP ya, powernya tenaganya. Nah, itu dia mampu memperoleh daya ya atau membutuhkan daya ya untuk mengolah tanah selama 1 jam dengan satuan kilowatt hour tadi lebih besar tentunya dari tenaga hewan ternak ya, sekitar 6,7 ya, kilowatt hour pemakaian daya dari traktor roda 2. Dan yang terakhir traktor roda 4 ini paling besar ya, sudah pasti ya. Jadi tadi motornya motor apa? Kalau traktor ini adalah motor bakar ya sumbernya ya, sumber tenaganya. 60 horsepower tenaganya, kira-kira seperti itu ya. Nah, pemakaian dayanya untuk mengolah tanah selama 1 jam itu 44,7 kilowatt hour atau setara dengan 45 kilowatt hour. Ya, di mana 1 horsepower itu ya jika dikonversi menjadi satuan watt menjadi 745,7 watt. Ya, kita konversi lagi dalam satuan kilowatt menjadi 0,7457 kilowatt. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini pemakaian daya ini dari konversi ini tentunya. Baik, ya kira-kira itu saja ya penjelasan Bapak. Nah, kita masuk kepada kuis ya. Jadi pertemuan ketiga kita sudah ada mulai kuis ya. Sedikit akan Bapak jelaskan soalnya ya. Di sini ada gambar di mana gambar hewan ternak mengolah lahan. Ya, ini soalnya. Nah, ada sepasang kerbau, ini nampak di gambar ya, nampak di gambar ini sepasang kerbau mampu mengolah lahan sebesar 0,25 hektar dalam waktu 6 jam. Jadi sepasang kerbau mengolah lahan sebesar 1/4 hektar ya, 0,25 itu 1/4 hektar. Waktunya berapa? 6 jam. Ya. Nah, lebih besar daripada manusia ya. Manusia tadi cuman 300 meter persegi. 5 jam waktunya ya. Nah, ini lebih besar kapasitasnya. Luas lahan yang dimiliki ya, katakanlah ini pemilik lahannya, petaninya adalah 4 hektar. Nah, itu soalnya. Maka ya, pertanyaannya adalah tentukan waktu yang dibutuhkan oleh sepasang kerbau untuk mengolah lahan seluas 4 hektar. Ya, lahannya 4 hektar. Yang ditanya waktu. Kalau tanya waktu berarti jawabannya nanti satuannya adalah jam. Ya, perhatikan ya. Nah, ini Mas Bapak biar tidak keliru ya. Nah, tentukanlah waktu berarti nanti yang tanya adalah jam ya, Bapak jelaskan. Berapa jam untuk mengolah
lahan sekitar 4 hektar sepasang kerbau ini, kan begitu ya. Jika sepasang kerbau hanya mampu bekerja 8 jam dalam sehari, maka berapa hari? Nah, pertanyaannya berbeda ya, walaupun sama-sama waktu, tapi yang pertama itu jam, yang kedua itu hari, jelas ya yang ditanyakan. Maka berapa hari sepasang kerbau tersebut akan menyelesaikan pekerjaan mengolah tanah? Oke ya, ini pertanyaan kedua. Yang ketiga, jika seekor kerbau memiliki tenaga sebesar 400 Nm per second, ya, satuannya Newton meter per second, maka hitunglah banyaknya pemakaian daya dalam satuan kilowatt hour ya tadi. Ya, sudah Bapak jelaskan perbandingan tadi. Nah, sepasang kerbau untuk mengolah lahan tersebut. Lahan yang mana? Yang 4 hektar ini tentunya. Ya, ini ada rumusannya, nanti Bapak berikan ya rumusannya. Kemudian, nah ini yang C tadi, yang tanya apa? Berapa kilowatt hour pemakaian dayanya ya? Untuk mengolah lahan 4 hektar ya, begitu simple pertanyaannya. Yang poin D, yang keempat, pertanyaan keempat, bandingkan dengan tenaga traktor roda 2 yang mempunyai tenaga kapasitas pemakaian daya sebesar 9 kilowatt hour. Ya. Nah, di mana traktor roda 2 tadi 0,25 hektar ini dalam 1 jam aja. Nah, ini perbedaannya ya. Nah, jadi bandingkan tenaganya dengan tenaga traktor roda 2, sepasang kerbau dengan tenaga traktor roda 2 ya. Oke, untuk mencari ya besarnya pemakaian daya bisa gunakan rumus ini ya. Rumus menghitung banyaknya pemakaian daya dalam satuan kilowatt hour. Jadi kilowatt hour yang ditanya atau pemakaian daya ya, rumusnya itu watt dikalikan jam dibagi 1000. Ya, wattnya ini nanti dari 400 Nm per second dirubah. Ya, ingat Bapak berikan catatan ini, 1 Nm sama dengan 1 watt second. Ya, maka akan dapat satuan watt, kemudian jam dikalikan jam. Jamnya dari mana? Jamnya dari poin yang A. Ya, waktu. Oke, ya kira-kira seperti itu. Nah, itu penjelasan responsi untuk soal kuis. Baik. Nah, kita lanjutkan kepada nanti pembahasan kuisnya ya. Jadi tetap saksikan video pembelajaran ini. Baik, mahasiswa-mahasiswa Bapak ya. Jadi tadi telah Bapak jelaskan ya bagaimana soal responsi kuis ya. Kuis pertama untuk mata kuliah mekanisasi pertanian. Nah, jadi pada kali ini Bapak lanjutkan dengan penjelasan jawaban responsi kuisnya ya. Oke. Nah, di sini ya Bapak telah buatkan, Bapak telah ketik, bisa disaksikan ya, bisa dilihat bahwasanya ini merupakan jawaban kuis pertemuan ketiga mata kuliah mekanisasi pertanian ya. Nah, ini lembar kunci jawabannya. Ya, oke, di sini Bapak ketik kembali ya soalnya. Jadi diketahui sepasang kerbau ya, 2 ekor kerbau mampu mengolah lahan sebesar 1/4 hektar. Itu soalnya tadi ya. Atau 0,25 hektar dalam waktu 6 jam. Nah, kemudian seorang pemilik lahan memiliki luas lahan yang akan diolah sepasang kerbau tersebut itu sebesar 4 hektar ya. Nah, jadi apa yang ditanya? Yang pertama yang ditanya adalah tentukan waktu yang dibutuhkan untuk mengolah 4 hektar ya. Tadi luas lahannya 4 hektar. Baik. Sekarang ya ini penjelasannya, jawaban untuk poin A. Tentukan waktu yang dibutuhkan untuk mengolah 4 hektar lahan. Nah, jadi untuk mengolah 4 hektar lahan ini bisa kita ketahui dari rumus menghitung kapasitas ya. Nah, kita ketahui kalau menghitung kapasitas waktu rumusnya apa? Luas lahan ya dibagikan waktu atau hektar per jam. Ya. Jadi apakah di sini kita ketahui? Kita ketahui ya. Nah, jadi untuk luas lahannya kita ketahui
kemudian kapasitas kita ketahui. Namun waktunya ini tidak kita ketahui. Jadi kita cari dari mana? Ya, nanti dari waktu yang pembaginya ini, ya, waktu jam. Maka dari rumus kapasitas tadi ya, hektar per jam. Nah, ini satuannya hektar per jam. Nah, kemudian yang ditanyakan waktu, maka rumusnya berganti. Ya, waktu sama dengan menjadi seperti ini ya. Waktu sama dengan luas lahan dalam hektar dibagi kapasitas ya dalam hektar per jam. Maka waktu sama dengan berapa luas lahannya? 4 hektar ya. Dibagi 0,25 hektar ya per 6 jam. Ya. Nah, maka bagaimana? Ya, maka sama dengan 4 hektar dikali 6 jam ya. Jadi ketika pembaginya itu adalah pecahan juga, maka pembagi pecahannya ini naik ke atas ya. 4 hektar dikali 6 jam ya dibagi 0,25 hektar. Maka jawabannya adalah 96 jam. Nah ya, nah, apakah mahasiswa Bapak benar cara menghitungnya ya seperti ini? Nah, kalau benar ya beruntung ya bisa menjawab soal kuis dengan benar. Baik, poin nomor B ya, poin yang kedua, poin B. Tentukan berapa hari ya untuk mengolah 4 hektar lahan. Nah, ya, tentukan berapa hari untuk mengolah 4 hektar lahan. Catatan, nah ini yang paling penting ya. Sepasang kerbau bekerja 8 jam dalam sehari. Nah, yang paling penting. Nah, ingat ya, selain kapasitas tadi hektar per jam, bisa juga dalam jam per hari ya. Maka ya dari rumus ini bisa juga kita buat perhitungan untuk mencari hari ya. Jadi rumus kapasitas bisa juga dalam jam per hari ya. Maka ketika yang ditanya hari ya, jadi berubah rumusnya ya. Hari sama dengan jam dibagi kapasitas. Ya, seperti yang di atas juga tadi ya. Nah, seperti itu juga yang poin B. Hari sama dengan jam dibagi kapasitas. Oke, harinya ya. Nah, ini yang tanya. Jam diketahui 96 jam. Masukkan 96 jam dari poin jawaban A. Dibagi 8 jam per hari. Ya. Oke, karena faktor pembaginya juga pecahan ya, ada pembagi lagi, maka pembaginya naik ke atas menjadi faktor pengali ya. 96 jam dikalikan 1 hari ya dibagi 8 jam. Oke, ini jamnya bisa mati ya, jamnya ini bisa mati. Maka 96 dibagi 8, jawabannya adalah 12 hari. Oke. Siapa yang benar? Ya, jadi masuk Bapak gampang ya menjawab soalnya ya. Dari rumus menghitung kapasitas ya, kita ketahui. Nah, sekarang kita masuk kepada poin yang C. Nah, ya. Untuk poin yang C, oke. Di sini soalnya apa? Tentukan pemakaian daya dalam kilowatt hour sepasang kerbau untuk mengolah 4 hektar lahan. Ya. Nah, di soal kita ketahui catatannya satu kerbau ya tenaganya 400 Nm per sekon. Ya. Jadi satu kerbau itu 400 Nm per second. Oke. Kalau ditanya sepasang, maka 2 kerbau. Harusnya seperti itu ya, 2 kerbau itu sepasang. Maka 2 dikali 400 Nm per sekon. Ya, atau per second sama dengan 800 Nm per second ya. Nah, ingat catatannya, ini ada di soal tadi ya, 1 Nm sama dengan 1 watt second. Maka 800 Nm per second ya. Nah, ini 800 Nm, maka menjadi apa? Kita rubah ke dalam watt second menjadi 800 watt second ya. Secondnya bisa mati, detiknya bisa mati menjadi 800 watt. Nah, ini yang menjadi
yang diketahui, ya, yang diketahui. Kita masuk ke dalam rumus. Ya, rumusnya apa pemakaian daya? Kilowatt hour sama dengan watt dikali jam dibagi 1000. Ya. Oke, wattnya ada Pak. Ini ya 800 watt. Masukkan ke dalam rumusnya, ya. Jadi kilowatt hour sama dengan 800 watt dikali 96 jam. Nah, 96 jam yang mana? Ya, jawaban poin nomor A tadi. Coba kita lihat ke atas lagi. Nah, ini ya, 96 jam untuk mengolah, waktu yang dibutuhkan untuk mengolah 4 hektar lahan, ya. Oke. Maka 800 watt dikalikan 96 jam, ya, dibagi 1000. Ini rumusnya. Maka menjadi 76.800 watt hour, ya, per atau dibagi 1000. Ya. Jawabannya menjadi 76,8 kilowatt hour. Oke ya. Jadi pemakaian daya sepasang kerbau untuk mengolah 4 hektar lahan menjadi 76,8 kilowatt hour. Oke, siapa yang benar? Ya, mudah-mudahan anak-anak Bapak, mahasiswa Bapak semuanya pada benar ya. Kita masuk yang poin D, jawaban poin D ya. Nah, soalnya tentukan perbandingan tenaga traktor roda 2 dengan tenaga sepasang kerbau. Nah, tenaga traktor roda 2 9 kWh. Tadi ya diketahui seperti itu di soal. Kapasitas traktor roda 2 itu 0,25 hektar per jam. Nah, sementara tenaga sepasang kerbau yaitu 0,8 kWh. Ya. Nah, jadi ini ya, dari mana 0,8? Dari 800 watt dikali 1 jam per 1000 dibagi 1000. Jadi 0,8 kWh. Ya, sementara traktor roda 2 9 kWh. Nah, jadi ketahuan ya perbandingannya ya. Nah, jika yang dibandingkan kapasitas juga bisa kita jawab ya. Kapasitas traktor roda 2 0,25 hektar per jam. Sementara kapasitas sepasang kerbau berapa? Ya, 0,04 hektar per jam. Dari mana? Ya, dari sini. 0,25 hektar atau 1/4 hektar, ya, sepasang kerbau tersebut mampu mengerjakan mengolah lahan selama 6 jam. Jadi 0,25 hektar dibagikan 6 jam. Ya. Nah, sehingga menjadi 0,04 hektar per jam. Sementara yang traktor roda 2 0,25 hektar per jam. Maka perbandingannya seperti ini antara tenaga traktor roda 2 dengan tenaga sepasang kerbau. Ya, kalau tenaganya 9 kW ya berbanding 0,8 kWh. Jadi 9 banding 0,8 ya. Nah, ini jika tenaga ya. Kalau yang dibandingkan kapasitas maka 0,25 ya berbanding 0,04. Oke ya, yang menjawab 9 kW banding 0,8 kWh itu benar. Yang menjawab 0,25 hektar per jam banding 0,04 hektar per jam juga benar ya. Jadi seperti itu kira-kira ini jawaban kuis ya. Kuis pertama ya untuk mata kuliah mekanisasi pertanian ya dalam pertemuan ketiga. Baik, kira-kira itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan ya untuk akhir kuliah video pembelajaran mata kuliah mekanisasi pertanian ini ya. Jadi kuisnya mudah-mudahan mahasiswa bisa mengerjakan semua. Ini sudah juga Bapak jelaskan ya. Untuk lebih lengkap nanti Bapak akan share ya di grup media sosial kita. Baik itu video pembelajaran ini ya. Silahkan diakses melalui channel YouTube Bapak ya, Muhammad Taufik YouTube channel. Jadi agar mendapatkan video pembelajaran ya, dapat mengakses video pembelajaran agar kuliah secara online ya, silahkan berlangganan dengan mengklik subscribe tentunya ya, dan terus aktifkan
lonceng notifikasi untuk mengetahui video pembelajaran terbaru yang telah Bapak upload ya nantinya. Kemudian jangan lupa juga ya share kepada teman-teman agar bisa memberikan ilmu ya atau wawasan ini, berbagi ilmu atau wawasan ini kepada teman-teman, sehingga kita bisa berdiskusi ya, belajar berdiskusi sambil dari rumah ya, dari online. Baik, ya kira-kira itu yang dapat Bapak sampaikan. Untuk materi Bapak share juga di media sosial nantinya ya, untuk materi jawaban kuis ini, kemudian materi kuliah ya. Baik, mudah-mudahan penjelasan Bapak ini dapat bermanfaat ya, dapat dimengerti, mudah dipahami oleh mahasiswa di rumah ya. Terakhir Bapak ingin mengucapkan lagi-lagi ya, selamat menjalankan ibadah puasa ya, menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah bagi mahasiswa Bapak ya yang menjalankannya, yang beragama Muslim ya, beragama Islam. Terima kasih, itu saja Bapak sudahi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.